welcome back to my channel Desa Pratiwi. Baik guys, di video sebelumnya itu kan aku udah janji ya, aku mau ngebahas kartun jadul Nickelodeon yang part 2. Kali ini aku akan langsung ngebahas ya kartun jadul Nickelodeon yang part 2 itu. Dan mungkin ini sekitar 5 ya, nanti aku buat part 3-nya lagi. Karena seperti yang aku katakan di video sebelumnya, kartun jadul Nickelodeon ini lumayan banyak. Jadi aku buat videonya tentang membahas kartun-kartun ini berbagian-bagian ya, atau berpart-part gitu. Jadi langsung saja untuk kartun yang pertama yang aku bahas itu adalah Danny Phantom. Nah, untuk Danny Phantom ini sendiri itu bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Danny. Nah, si Danny ini termasuk anak yang pendiam ya, paling pendiam di sekolahnya. Itu kenapa si Danny ini sering dibully atau dikucilkan di sekolahnya. Diketahui juga Danny ini adalah orang yang tidak percaya hantu. Berbeda ya dengan orang tuanya Danny. Orang tuanya Danny ini sangat kepo sekali tentang yang namanya hal-hal yang berbau hantu. Sampai si kedua orang tuanya Danny ini membuat sebuah alat canggih untuk menghubungkan antara dunia nyata dan dunia hantu. Mereka tuh kayak membuat sebuah laboratorium yang isinya tentang alat-alat atau mesin untuk menghubungkan dunia nyata dan dunia hantu tersebut. Si Danny ini penasaran guys sama ruang bawah tanah itu. Ternyata di dalam ruang bawah tanah itu ada sebuah mesin gitu. Ternyata itu adalah hasil karya dari orang tua Danny. Terus si Danny ini perlahan-lahan masuk ke ruangan bawah tanah itu. Tanpa sengaja dia kayak nggak sengaja gitu mencet sebuah tombol mesin otomatis. Nah, tombol misterius itu mengubah si Danny terhubung antara dunia nyata dan dunia hantu. Jadi berawal dari sanalah Danny ini akhirnya dijuluki sebagai Danny Phantom. Terus kartun jadul yang kedua ada Blue's Clues. Jadi Blue's Clues ini sendiri bercerita tentang seekor anjing berwarna biru namanya Blue yang berteman dengan manusia yang bernama Steve. Membuat anak balita dan anak-anak itu juga langsung belajar dengan cara menonton TV saja. Karena selain penonton balita ini terhibur, mereka juga bisa sambil belajar langsung ya dari menonton Blue's Clues. Jadi itulah keunikan dari kartun Blue's Clues sendiri nih. Dan pemeran manusianya juga setiap season itu ganti-ganti ya. Kadang Steve, kadang Joe, atau yang lainnya. Baik, yang selanjutnya ada My Life as a Teenage Robot. Jadi My Life is Teenage Robot ini berawal dengan seorang profesor ya yang sengaja membuat robot berusia remaja. Si profesor ini sengaja membuat robot itu karena banyak kekacauan di kota ya. Makanya untuk melindungi kota, ada seorang profesor yang ingin menciptakan sebuah robot. Nah, setelah robot ini jadi, robot ini pun diberi nama XJ9 atau lebih gampang itu disebut Jenny. Nah, yang unik dari film My Life as Teenage Robot ini adalah si Jenny ini tidak berperan sebagai robot ya di sini, tetapi Jenny ini meskipun robot tapi tingkahnya itu kayak anak-anak remaja ya, anak-anak belasan tahun. Perlu diketahui juga Jenny ini sangat suka kayak cewek-cewek pada umumnya lah, kayak suka shopping, suka baca-baca majalah remaja gitu. Terus
suka apa namanya itu kencan sama cowok. Hobinya itu kayak cewek-cewek pada umumnya lah, cewek-cewek remaja pada umumnya itu. Tapi pada saat jadi kekacauan di kota itu ya guys, ibunya Jenny atau selaku profesor yang membuat XJ9 ini menyuruh Jenny untuk lebih mengutamakan keselamatan kota dibanding hobinya Jenny gitu. Selain itu ada kelucuan-kelucuan juga ya yang terjadi di kartun ini. Pokoknya seru deh, caranya Jenny melawan musuh itu juga unik banget. Kalau kalian mau tahu kartunnya, kalian bisa cari ya di webnya, kalau nggak salah itu Kiss Cartoon. Next ada Rugrats All Grown Up. All Grown Up ini adalah sequelnya Rugrats yang aku bahas di video yang lalu itu ya, dimana para bayi-bayi yang berpetualang di kartun Rugrats itu sekarang sudah menjadi dewasa, sudah besar ya. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka di sekolah. Tapi yang unik dari kartun ini sendiri ya guys, para bayi ini sudah beranjak remaja. Jadi kartun ini berkisah tentang kehidupan mereka setelah remaja itu ya. Mereka udah bisa bersolek, udah bisa kencan sama lawan jenis, udah ya pokoknya kartun ini bisa aku bilang slice of life ya. Jadi kehidupan mereka setelah dewasa atau setelah beranjak remaja itu. Jadi kalau menurut aku kartun All Grown Up ini nggak seseru yang di Rugrats ya. Kalau di Rugrats mereka tuh kayak berimajinasi layaknya anak-anak. Jadi seolah-olah mereka berperan sebagai sesuatu, sebagai pahlawan, sebagai tokoh masyarakat, pokoknya yang lainnya deh. Beda banget sama All Grown Up, dimana mereka sudah diberi tanggung jawab yang besar ya di masyarakat kalau All Grown Up. Next mungkin yang terakhir aku bahas ya, yaitu Go Diego Go. Nah kalian pasti udah tahu kan ya Go Diego Go ini. Jadi ini bercerita tentang Diego atau sepupunya Dora ya. Nah Diego ini tugas di hutan untuk menjaga, menolong hewan-hewan yang sedang membutuhkan pertolongan ya. Jadi Diego bekerja sama dengan kakaknya Alicia. Untuk ceritanya Diego ini hampir sama kayak Dora ya. Jadi kita tuh kayak diajak menolong hewan-hewan yang sedang mengalami kesulitan dengan berbagai pertanyaan atau berbagai cara. Bisa dibilang tebak-tebakan lah kayak Blue's Clues tadi itu. Cuma kita itu kayak disuruh membantu Diego untuk menolong hewan-hewan yang sedang mengalami kesusahan dengan membantu Diego dan solusi yang terbaik ya. Nah itulah tadi 5 kartun jadul Nickelodeon. Mungkin part 3-nya nanti aku buat lagi. Dan mungkin kartun-kartun tadi sebagian besar udah pernah kalian tonton juga. Jadi kalau misalnya ada jalan cerita yang tidak sesuai dengan jalan cerita di kartun itu sebenarnya, aku minta maaf karena aku juga udah lama juga nggak nonton kartun-kartun itu karena udah lama juga nggak ditayangin ya. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya ada ketidaksesuaian jalan cerita dan salah-salah kata. Baik, sekian dari aku. Tunggu video-video aku yang lainnya juga. Dan kalau kalian suka dengan video aku, silakan like, comment, dan subscribe ya. Dah.